Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Tanjung Pinang TV di mana saja Anda berada. Anda menyaksikan program Fokus Dialog Tanjung Pinang TV di mana tema kita pada hari ini adalah konsumen berdaya pulihkan ekonomi bangsa. Nah pemirsa, tayangan ini kami siarkan secara langsung dari Studio 2 Tanjung Pinang TV, Komplek Bintan Center, Kilometer 9 Tanjung Pinang. Dan pemirsa, tayangan ini juga dapat Anda saksikan melalui media sosial Facebook Tanjung Pinang TV, di mana nantinya Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan terkait dengan tema kita pada hari ini, konsumen berdaya pulihkan ekonomi bangsa. Dan nantinya para narasumber kita akan menjawab pertanyaan Anda. Kemudian pemirsa, tayangan Tanjung Pinang TV juga dapat Anda saksikan di wilayah Batam, Kabupaten Bintan, Kota Tanjung Pinang, dan Lingga melalui TV-TV kabel yang bekerja sama dengan Tanjung Pinang TV. Baik pemirsa, selama 60 menit ke depan kami akan berbincang terkait dengan tema konsumen berdaya pulihkan ekonomi bangsa. Nah seperti diketahui bahwa pada tanggal 20 April diperingati sebagai Hari Konsumen Nasional atau Harkonas. Nah, peringatan Harkonas bertujuan agar semakin banyaknya pihak yang termotivasi membangun konsumen yang cerdas dan pelaku usaha yang semakin memiliki etika dalam usahanya. Nah, pemirsa, kemudian di masa pandemi COVID-19 ini, Harkonas juga diharapkan mampu mendorong semangat masyarakat dan pelaku usaha untuk bangkit serta memulihkan ekonomi bangsa. Nah pemirsa, untuk membahas tema kita pada hari ini, telah hadir di studio para narasumber kami yaitu Bapak Haji Burhanuddin STMSI selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepri. Kemudian juga sudah hadir Bapak Awendra Ikhlas SE selaku Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK Kota Tanjung Pinang. Baik, kita akan sapa terlebih dahulu para narasumber. Assalamualaikum Pak Boy, Pak Awendra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih sudah hadir di Tanjung Pinang TV. Nah ini Pak, kita akan berbicara selama 60 menit ke depan terkait dengan Hari Konsumen Nasional. Pak, mungkin Hari Konsumen Nasional ini, mohon maaf, mungkin tidak seluruhnya masyarakat kita yang mengetahui bahwa ada Hari Konsumen Nasional dan harus apa aja konsumen harus cerdas. Nah, kita nanti akan bahas itu selama 60 menit ke depan. Baik, pemirsa, kembali kami ingatkan kepada Anda bahwa tayangan ini juga Anda saksikan melalui media sosial Facebook Tanjung Pinang TV. Anda bisa menyampaikan pertanyaan terkait dengan sebagai konsumen cerdas seperti apa yang harus dilakukan jika terjadi kesalahan dan mengadu kemana begitu kan. Nah untuk menjawab itu kami sudah ada narasumber yaitu Pak Boy dan Pak Awendra. Baik, mungkin saya akan langsung ke Pak Boy dulu. Mungkin Pak terkait Hari Konsumen Nasional, mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit nggak sih Pak sejarah singkat Harkonas ini seperti apa yang menyebabkan lahirnya Harkonas di Indonesia ini Pak? Baik, karena ini sekarang kita lagi prokes. Iya, prokes ya Pak ya, kita pakai masker ya. Masker ya. Baik Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Tanjung Pinang TV yang saya hormati dan saya banggakan, dan seluruh hadirin yang hadir dan juga Dewi dan rekan-rekan yang hadir kesempatan yang baik ini. Jadi kalau kita bicara masalah Harkonas ini dan Harkonas ini Hari Konsumen Nasional ini pasti ada latar belakangnya. Terus pasti ada yang namanya asal usul ceritanya. Jadi paling tidak saya ngambil ke belakang dulu ya. Kalau kita bicara setengah-setengah nanti kan biar masyarakat juga teredukasi tentang apa nya Harkonas gitu kan. Jadi gini, pemerintah melahirkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 yaitu tentang pelindungan konsumen. Undang-Undang UPK, jadi Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Itu nomor 8 tahun 99. Bayangkan begitu lamanya, udah lebih kurang 22 tahun lamanya itu, bahwa pemerintah memikirkan bagaimana untuk menjaga, melindungi, dan memakmurkan, terus mengawal kepastian masyarakat terhadap aktivitas perdagangan ini, konsumen kita. Dan kita masyarakat ini semua konsumen. Jadi latar belakang berdirinya undang-undang ini, Undang-Undang 8-nya adalah pada masa itu kepemimpinan Habibie pada saat itu, Presiden Habibie. Mereka melihat bahwa pemerintah melihat pada saat itu bahwa persoalan konsumen ini perangkat hukumnya, regulasi kita belum kuat, masih lemah. Sejalan dengan kemajuan itu dan berazaskan kepada latar belakang semangat daripada tujuan pembangunan nasional itu, bagaimana memakmurkan, mesejahterakan masyarakat Indonesia. Terus sejalan dengan perubahan pembangunan ekonomi saat itu yang sudah mulai bangkit, mulai bergerak dari proses reformasi dan terus bergerak, dan apalagi dengan kemajuan teknologi. Dan pemerintah berpikir bahwa karena kondisi existing perangkat hukum kita belum kuat terhadap pelindungan konsumen ini, makanya lahirlah undang-undang. Itu secara garis besar. Lahirlah Undang-Undang Nomor 8
tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Itu latar belakang filosofinya. Jadi sehingga pemerintah berpikir, wah ini penting untuk menggali. Kenapa itu penting? Kita ambil contoh gini. Saya ambil contoh latar belakang persoalan intinya. Dengan kemajuan teknologi sekarang, dengan kemajuan aktivitas, Indonesia ikut di dalam semua globalisasi aktivitas perdagangan. Banyak aktivitas Indonesia itu dengan agreement baik itu secara bilateral, misalnya masyarakat ekonomi Asia dan lain sebagainya, dan ini keterbukaan terhadap aktivitas perdagangan arus barang dan jasa. Sehingga pemerintah perlu mengawal semaksimal mungkin, apalagi dengan aktivitas keterbukaan Indonesia terhadap semua arus barang dan jasa, sehingga barang kita juga harus barang semua negara orang boleh masuk. Itu masalah ekonomi ASEAN masuk ke dalam kita, berarti kita perlu protect, perlu pengawalan, perlu kita balancing terhadap ini. Makanya pemerintah melalui Kementerian Perdagangan membentuk beberapa lembaga-lembaga, salah satunya namanya BPSK, Badan Perlindungan Konsumen Nasional dan juga daerah. Nah inilah salah satu lembaga badan yang nanti secara BPKN namanya secara nasional, BPSK di daerah, inilah yang nanti untuk mengawal aktivitas, transaksi, kegiatan masyarakat berkaitan dengan konsumen. Karena kita ini semua masyarakat ini yang 270 juta jiwa dan termasuk kita 2,3 ini konsumen semua. Termasuk kita hari ini. Apa saja yang ada melekat dalam diri kita ini, baik kebutuhan seharian, apa saja baik untuk pribadi, untuk lain itu kita konsumen. Jadi kita perlu dilindungi. Apalagi sekarang arus barang yang luar biasa deras yang masuk, sehingga daya saing ini harus kita tingkatkan. Nah, kita tidak tahu persis barang yang begitu besar masuk ke daerah kita, katakanlah dari beberapa negara-negara yang ini merupakan agreement. Nah, kualitas barangnya kayak apa? Daya tahan barangnya dijamin tidak mutunya. Terus bagaimana aman tidak untuk dikonsumsi? Dan ini perlu semua. Ini dari sisi pengamanan. Terus dari sisi kita sebagai konsumen, hak dan kewajiban konsumen harus terjaga dengan baik. Jadi dengan Undang-Undang Nomor 899 ini, hak dan kewajiban konsumen dan juga pelaku usaha dituangkan dalam suatu aktivitas bersama. Dan inilah supaya nanti konsumen kita berdaya dan juga dunia usaha kita juga bisa berkembang sehingga aktivitas barang itu berjalan dengan baik. Jadi secara umum seperti itu. Iya, baik Pak. Mungkin ini nanti akan mengalir terkait apalagi sekarang di masa pandemi ini konsumen itu kebanyakan belanja secara online. Nah, mungkin itu ada juga perlindungan yang diberikan kepada konsumen begitu ya Pak ya. Baik Pak, mungkin saya akan ke Pak Awendra terlebih dahulu yang selaku anggota dari BPSK Kota Tanjung Pinang ya Pak ya. Pak, mungkin saya mau tahu secara umum BPSK itu kan tempat pengaduan konsumen gitu Pak. Nah ini aktivitasnya seperti apa saja sih Pak? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kita semua yang hadir di sini juga pemirsa, memang BPSK Kota Tanjung Pinang ini merupakan badan yang dibentuk oleh pemerintah, di mana berada di tingkat 2 kabupaten ya. Kemudian kami berfungsi sebagai tupoksi kami ini adalah Badan Penyelesaian Sengketa. Jadi begitu ada sengketa antara ketidakpuasan konsumen terhadap barang jasa yang didapat atau yang dibeli, mereka boleh mengadu ke kami. Mereka tinggal datang saja ke kantor kami tanpa biaya dan lebih efisien, Mbak. Artinya masyarakat ini yang mengadukan sengketa yang terjadi di antara mereka itu contohnya seperti apa saja nih Pak? Mungkin barang yang didapatkan tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Apakah seperti itu atau bagaimana Pak? Ya, baik. Jadi tidak tertutup kemungkinan ini bukan hanya terhadap barang tapi juga jasa. Kalau barang misal contoh kasusnya begini, begitu kita ada konsumen yang beli rumah yang harusnya jalannya di aspal, dalam pamflet atau playernya di aspal, tapi tidak dilakukan oleh pengembang. Nah itu bisa diadukan ke BPSK. Dan biasanya kita akan terima. Baik. Nah ini pemirsa, ini menarik sekali bahwa jika contoh kasusnya tadi ada masyarakat yang membeli rumah, nah di flyernya ada dijanjikan membangun fasilitas seperti jalan ataupun mungkin musola, bisa juga seperti itu, tapi belum dibangun. Kemudian ini bisa diadukan, tetapi sebelumnya sudah melewati komunikasi dulu dengan pihak pengembang. Apakah begitu atau boleh langsung dari masyarakatnya langsung ke BPSK atau komunikasi dulu dengan pihak pengembang ini Pak? Ini seperti apa Pak? Ya, jadi memang tentu konsumen tentu melakukan komunikasi dengan kalau dalam bentuk kasus properti tentu dengan pengembangnya. Mereka melakukan dulu ya, Pak, ya? Artinya mereka bertemu dulu, mereka putuskan dulu, dan jika tidak ada ketemu jalan keluarnya, mereka boleh mengadukan melalui BPSK. Nah, ada beberapa metode atau cara. Ada cara pengaduan melalui pengadilan, ada cara pengaduan melalui non pengadilan atau di luar pengadilan. Nah, BPSK berada di luar pengadilan.
Nah, mereka boleh mengadu ke kita. Baik, menarik sekali. Mungkin saya akan ke Pak Boy. Saya panggil Pak Burhanuddin, familiar dipanggil Pak Boy ya Pak ya. Jadi pemirsa kita ikutan panggil Pak Boy ya Pak ya. Baik Pak Boy. Nah ini kan dengan terbitnya undang-undang pada tahun 99 ini merupakan kepedulian pemerintah kepada konsumen, kepada kita semua rakyat Indonesia begitu. Nah sejauh ini untuk Provinsi Kepri sendiri bagaimana Pak? Kepedulian apa saja sih Pak yang dilakukan misalnya mungkin dalam bentuk sosialisasi atau seperti apa kepada masyarakat Provinsi Kepri Pak? Jadi intinya gini Dewi ya, sama teman-teman tadi. Jadi kalau kita tanya di mana kepedulian pemerintah, makanya balik lagi tadi saya bilang bahwa begitu lahir undang-undang ini, Kementerian Perdagangan, karena leading sektornya adalah Kementerian Perdagangan, membentuk suatu kelembagaan yaitu BPSKN kalau di pusat dan BPSK di daerah. Udah itu ada lagi LPKSN, Lembaga Pelindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, LSM NGO-nya. Jadi dua komponen ini tandanya kita kepedulian kita. Jadi pemerintah daerah semangat sendiri dari undang-undang kita mengusulkan kepada kementerian untuk di daerah kita nih diusulkan ditetapkan BPSK itu sendiri. Itu salah satu kepedulian kita dan supaya jangkauan kita terhadap care kita terhadap masyarakat. Kalau ada tadi keluh kesah persoalan konsumen, ada lembaganya, ada NGO-nya, ada badannya yang bisa membantu bagaimana menyelesaikan sedikit persoalan-persoalan yang ditimbulkan dengan masyarakat di tengah masyarakat kita terhadap usaha aktivitas barang dan jasanya. Katakanlah tadi dibilang teman-teman persoalan dengan transaksi lain sebagainya itu. Nah, BPSK tadi kita dirikan. BPSK ini adalah lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kita di pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ditetapkan dua, Dewi. Pertama kita ditunjukkan ditetapkan pemerintah disesuaikan Kota Tanjung Pinang 1 dan Kota Batam 1. Baru ada dua provinsi Pak ya. Nanti daerah-daerah penyangga lainnya itu misalnya katakanlah Tanjung Pinang membawahi Bintan, terus ada beberapa daerah yang lain yang dekat. Nanti kalau ada persoalan di Bintan, ada persoalan di daerah Lingga, katakan gitu, mereka akan langsung merujuk kepada BPSK yang ada di Tanjung Pinang. Jadi begitu sebaliknya Batam, Karimun misalnya, Anambas dan sebagainya bisa langsung datang antar dua BPSK ini. Jadi kalau ada masyarakat pengaduan masyarakat dalam tes itu mereka boleh langsung ke sini. Baik, Pak. Apakah masyarakat yang mengadu ke BPSK ini apakah melalui ini kan BPSK dengan Dinas Disperindak begitu kan ini sejalan begitu, Pak. Apakah prosedurnya ke Disperindak dulu baru ke BPSK atau langsung ke BPSK ini seperti apa, Pak? Ya, mungkin kewenangan kewenangan Disperindak ini sendiri seperti apa, Pak? Jadi kita pengawasan. Jadi kelembagaan kan ada lembaga. Jadi BPSK itu kelembagaan ada strukturnya. Jadi nanti ada unsur pemerintah, ada unsur pelaku usaha dan juga dari konsumen dalam struktur. Jadi masyarakat kalau timbul masalah, ada kan permasalahan yang timbul dengan masyarakat terhadap transaksi apapun, itu bisa langsung ke BPSK karena sudah tusi begitu. Boleh mereka langsung ke Disperindak, nanti kami line-nya langsung di situ, atau sebaliknya mereka langsung ke nanti di sana ada tempat pengaduan sekretariat kita yang tempat menerima pengaduan masyarakat. Jadi masyarakat boleh di situ mengadu berkeluh kesah apa saja, nanti dipelajari semua, nanti aktivitas setelah ditampung dipelajari oleh tim sekretariat kita BPSK itu, nanti baru penjadwalan pemanggilan kedua belah pihak, mulai dari konsumennya termasuk pelaku usahanya. Jadi dimediasi terlebih dahulu sebelum masuk ke tahap berikutnya. Kalau mediasinya itu bisa selesai, ya alhamdulillah selesai gitu. Cukup di BPSK saja ya. Karena pokoknya persoalan yang timbul, jadi saya ingin persoalan yang timbul di tengah masyarakat terhadap transaksi apapun, kita ini konsumen ya. Apakah di perbankan, apakah di persoalan masalah apapun, itu boleh kita adukan ke sini. Boleh kita adukan ke BPSK ini. Nanti BPSK akan membantu memfasilitasi dan memanggil memediasi terhadap semua pihak untuk mencarikan jalan keluar terhadap ya, Pak. Ya. Baik, mungkin saya ke Pak Awendra. Pak, kalau untuk kantor BPSK sendiri untuk wilayah Tanjung Pinang berada di mana, Pak? Oke, baik. Jadi saat ini masih berada di Sedagin Kota, di sebelah SMK 2 ya lokasinya. Dan kita masih berada di sana. Masih di situ, Pak. Artinya masyarakat Tanjung Pinang yang ingin mengajukan boleh datang langsung ke sana. Bisa datang langsung ke sana, Pak ya. Mungkin Pak, saya ingin tahu juga untuk BPSK ini anggotanya terdiri dari siapa saja, Pak? Mungkin nanti kan masyarakat juga bisa mengadukan misalnya terkait dengan gas misalnya begitu kan, termasuk gas ini yang tidak sesuai ukuran itu kan langsung ke BPSK begitu ya, Pak ya? Iya. Jadi BPSK terdiri dari 3 unsur yang seperti Pak Boy bilang tadi, ada unsur pemerintahnya, ada unsur konsumennya, ada unsur pelaku usahanya gitu. Nah, silahkan saja konsumen yang merasa dirugikan datang ke sekretariat BPSK. Di dalam masa persidangan mediasi kita terdiri dari 3 unsur juga. Jadi masing-masing satu orang. Nah, dari unsur pemerintahan juga ada pada saat sidang mediasi, kalau kita memilih mediasi, kemudian ada unsur konsumennya juga, ada unsur pelaku usahanya juga gitu. Nah, jadi di sana
kalau pelaku usaha yang hadir juga tidak merasa terlalu kecil karena ada pelaku usaha di dalamnya. Kemudian konsumen juga tidak merasa dikerdilkan, ada juga konsumen. Nah, pemerintah di sana sebagai ketuanya di situ dalam sidang mediasi atau sidang lain yang kita bentuk. Artinya setiap perwakilan dari pelaku usaha ada, pemerintah ada, kemudian dari konsumen juga ada. Baik Pak Boy, Pak Awendra, kita break sejenak, kita jeda iklan. Baik pemirsa, kami masih akan kembali pada segmen kedua nanti melanjutkan perbincangan kita terkait dengan peringatan Harkonas yang dilaksanakan pada tanggal 20 April lalu. Dan pemirsa, pastikan Anda tetap menyaksikan Fokus Dialog Tanjung Pinang TV. Kami kembali sesaat lagi.